Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak lan Ibu ingkang minulya, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan pandai mensyukuri aneka nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan itu untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, pada pertemuan pertama dulu saya kalau nggak salah pernah menyampaikan tentang etape kehidupan manusia. Kayaknya belum selesai. Dan itu pun belum disertai dengan paparan seperti ini beserta dalil-dalilnya. Maka malam hari ini kita melanjutkan yang dulu itu tentang etape kehidupan manusia. Bapak dan Ibu, ini materi di tempat kami di Majelis Taklim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat. Ini materi yang kelima. Materi kelima itu surga atau nerakakah rumah masa depan kita, kan itu. Berupa pertanyaan karena tidak pasti, tidak ada yang menjamin bahwa kita akan bisa masuk surga. Mesti semuanya dari kita menginginkan masuk surga. Nah, semua itu akan bergantung kepada iman dan ketakwaan kita, bergantung kepada amal kita di dalam kehidupan pertama ini. Materi yang kelima itu nanti ada 4 sub. Sub yang pertama itu tahapan kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Ada melihat tayangan video tapi kita lewatkan karena ndak ada soundnya, nggak keluar suara nanti. Kita langsung saja. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki perjalanan panjang, bukan hanya di dunia tetapi juga sebelum dan sesudahnya. Perjalanan ini mencakup beberapa etape, mulai dari alam ruh, alam rahim, kehidupan dunia, alam barzah, hari kiamat, hingga berakhir surga atau neraka. Memahami perjalanan ini
penting agar manusia menyadari tujuan penciptaannya dan bersiap untuk kehidupan abadi setelah kematian. Yang pertama, tahapan kehidupan kita adalah alam ruh. Dulu sudah kita sampaikan, sebelum kita hadir di dunia ini, kita sudah diciptakan terlebih dahulu. Tapi yang diciptakan terlebih dahulu itu baru ruh kita. Kan kita manusia ini dua unsur, jasmani, rohani. Yang diciptakan lebih dulu dari dua unsur itu adalah ruh. Jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah menciptakan seluruh ruh manusia yang dikumpulkan di suatu tempat yang diistilahkan alam ruh, alam arwah. Seluruh ruh itu dikumpulkan, kemudian terjadilah MOU, terjadilah ikrar kesepakatan antara ruh dengan Allah yang dituangkan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, tulang punggung sulb, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah berkata kepada ruh-ruh kita, ruh manusia semua, bukankah aku ini Tuhanmu? Seluruh ruh menjawab, bala, betul engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi, syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ini etape tahapan pertama. Semua ruh bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Nanti begitu ruh disatukan dengan jasad, kemudian lahir di dunia, manusia mulai banyak yang ingkar terhadap perjanjian. Ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Nasrani, ada yang jadi komunis, ateis, ada yang tetap Muslim, dan seterusnya. Ruh belum bersatu dengan tubuh dan fisik. Ini etape pertama di alam ruh. Alam ruh ada di mana? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Alam ruh itu termasuk hal ghaib yang Allah sampaikan di Al-Baqarah ayat kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang takwa itu adalah orang yang mempercayai, mengimani hal-hal yang ghaib. Di antara hal yang ghaib itu ya alam ruh itu. Bahkan ruh kita sendiri itu termasuk hal ghaib. Kita yakin, percaya, kita punya ruh. Di mana ruh kita ada di dalam tubuh kita? Tapi kita nggak tahu seperti apa, terbuat dari apa, bentuknya kayak apa, nggak tahu. Tapi kita akan meyakini itu. Surga, neraka seperti apa, itu hal ghaib. Ini yang pertama. Kemudian tahapan yang keduanya alam rahim, alam janin. Periode ketika ruh ditiupkan ke dalam janin, dalam kandungan ibu, merupakan awal kehidupan jasmani manusia. Ini
ada hadis Bukhari Muslim, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu fi dhalika alaqah mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Ini cerita tentang alam rahim. Ketika ayah dan ibu kita menjadi pengantin, kemudian malam pertama disatukanlah sel telur ayah, sel telur lelaki dengan sel telur ibu kita di dalam rahim. Itu kalau sudah bertemu, di hadis ini dijelaskan kurun waktu 40 hari. Itu sel telur lelaki dan perempuan bertemu, kurun waktu 40 hari berproses menjadi segumpal darah. 40 hari kedua berproses menjadi segumpal daging. 40 hari ketiga sudah mulai menjadi tulang belulang. 40 hari ketiga itu berarti 120 hari alias 4 bulan. Saat itulah disatukan ruh itu, ditiupkan, disatukan dengan janin yang baru usia 4 bulan. Saat itu kejadian penting, pembentukan fisik janin 120 hari, ruh ditiupkan oleh malaikat. Panjenengan juga jangan bertanya, malaikat siapa ya yang meniupkan ruh? Kalau yang mencabut ruh, malaikat Israel. Kalau yang meniupkan, tidak diceritakan. Kalau nggak diceritakan berarti ya kita nggak tahu malaikatnya siapa kan gitu. Yang menyatukan ruh dengan jasad kita. Yang jelas ditiupkanlah ruh oleh malaikat, kemudian ditentukan takdirnya, rezekinya, ajalnya, termasuk jodohnya, amalnya, itu sudah ditentukan saat itu. Itu tahapan yang kedua, janin alam ruh. Kemudian terus berkembang sehingga siap dilahirkan. Kurang lebih 9 bulan 10 hari fase kehidupan manusia di dunia yang merupakan tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Kita lahir di dunia, diberi akal, syariat, dan kebebasan berkehendak. Diberi, setelah kita lahir di dunia ini, kita diberi akal, kita diberi syariat agama. Dan hanya manusia yang diberi akal dan diberi syariat agama. Itu karena manusia satu-satunya makhluk Allah yang mendapatkan tugas untuk hidup di bumi sekaligus membangun peradaban di bumi ini agar berkembang. Dan yang bisa melakukan itu hanya manusia. Karena manusialah satu-satunya makhluk Allah diberi akal. Makhluk yang lain, hatta jin, malaikat tidak diberi, apalagi binatang, tumbuhan, gunung-gunung, lautan. Maka manusialah yang bertugas membangun peradaban. Tidak cukup hanya dengan akal, akal bisa ditipu oleh hawa nafsu, maka disempurnakan dengan
agama, syariat. Dengan akal agama syariat, maka manusia insya Allah kalau keduanya dipegang dengan teguh akan sukses menjalankan misi kehidupan di dunia ini. Manusia nanti akan melakukan amal, ada yang baik, ada yang buruk. Berinteraksi dengan lingkungan dan sesama manusia. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kenapa manusia yang diberi misi untuk jadi khalifah di muka bumi, kok tidak jin, kok tidak iblis, kok tidak malaikat yang disuruh tinggal di bumi? Karena yang cocok manusia. Manusia itu diciptakan dari tanah, tapi tidak mutlak tanah. Dulu kita udah pernah bicara. Ada unsur air, ada unsur udara. Tanah, air, udara itu kan struktur asal yang ada di bumi ini. Maka manusia yang paling cocok ninggali bumi ini. Terus manusia satu-satunya makhluk yang dikasih akal. Iblis nggak sadar itu. Iblis iri dengan derajat tinggi manusia, mintanya seperti manusia, ya tidak bisa karena iblis nggak dikasih akal, tidak dikasih agama, tidak bisa. Namun manusia itu nanti akan ada yang berbuat baik, akan ada yang berbuat buruk. Ketika berinteraksi dengan lingkungan dan sesama manusia, maka kehidupan manusia di dunia etape atau tahapan ketiga ini merupakan ujian. Siapa yang lulus alias berbuat baik selalu dan meninggalkan keburukan, maka akan kembali ke rumah awal. Rumah awal manusia, rumah awal moyang kita Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah surga. Sebaliknya nanti yang berbuat buruk maka akan masuk ke dalam neraka. Ini tahapan yang ketiga. Alam barzah, alam kubur, tahapan keempat. Setelah sekian puluh tahun berbeda-beda, ada yang sampai puluhan tahun, ada yang enggak sampai puluhan, baru usia kanak-kanak meninggal, bahkan ada masih di dalam perut meninggal, ada yang lebih usianya dari 100 tahun. Nanti ruh yang sudah disatukan di dalam badan kita dicabut kembali. Kematian yang kedua, alam ruh tadi itu tahapan pertama, kematian pertama. Di alam dunia termasuk alam ruh termasuk alam rahim setelah 4 bulan, itu kehidupan pertama. Sampai dunia, sampai ruh dicabut kembali. Ketika ruh dicabut kembali, kematian yang kedua, sekaligus proses kelahiran untuk kehidupan yang kedua. Kehidupan kedua diawali alam barzah ini. Kubur, barzah itu artinya sekat, pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Alam kubur, alam barzah seperti apa? Sama kayak alam arwah tadi, termasuk hal ghaib yang kita tidak tahu persis seperti apa. Kalaupun kita ngerti, hanya sebatas dijelaskan Al-Quran ataupun hadis Kanjeng Nabi, sebatas itu. Di alam barzah, alam kubur ini nanti akan diawali dengan kedatangan malaikat Munkar dan Nakir.
datang untuk menguji dengan pertanyaan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan seterusnya. Gampang ya Pak ya? Pertanyaannya gampang, lebih sulit ujian nasional. Jare sopo? Kita, gampang, siapa Tuhanmu? Allah. Belum tentu Bapak dan Ibu. Kadang kita ada orang, kita mau acara jadi ketua panitia, sambutan ketua panitia, sudah latihan, begitu manjat, grogi, nervous, akhirnya rundak, takut salah, grogi, akhirnya yang sudah disiapkan berantakan, bubar. Sama nih, yakin bahwa kita orang yang sudah ngerti, bisa pinter, yakin, gampang nanti malaikat mau karenanya pertanyaannya ini. Belum tentu, kita pun akan grogi, nervous karena alam yang berbeda, sendirian lagi. Belum tentu. Maka semuanya akan tergantung amal. Amal ibadah selama hidup yang pertama inilah yang akan menentukan mampu tidaknya kita lulus dari aneka macam ujian di kehidupan akhirat. Etape yang ketiga, tahapan ketiga kehidupan alam dunia itulah penentu bagi tahapan-tahapan selanjutnya. Alam kubur nanti bisa jadi taman surga, bisa juga menjadi lubang neraka. Artinya sudah ada siksa dan kenikmatan mulai alam barzah. Alam barzah itu kehidupan akhirat pertama, belum sempurna. Sama kayak alam rahim, kehidupan dunia tapi belum sempurna, sempurnanya setelah lahir. Nah ini juga belum sempurna tapi sudah masuk kehidupan akhirat. Nanti mulai sempurna ketika hari kebangkitan. Ini alam barzah. Nikmat atau azab kubur akan sesuai amal masing-masing. Siapa yang amalnya bagus, maka pun akan memperoleh kenikmatan. Siapa yang amalnya di dunia buruk, yang diterima adalah azab. Na'udzubillah min dzalik. Hari kiamat, tahapan yang kelima. Ini hari kiamat, kiamat dunia. Kiamat dibagi dua, kiamat dunia, kiamat akhirat. Kiamat dunia itu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, trompet yang pertama. Ini juga termasuk hal gaib. Nanti trompetnya bentuknya kayak ngapa, bunyinya kayak ngapa, nggak tahu. Begitu ditiupkan, itu sinyal hancurnya seluruh alam dunia. Langit lapis pertama dengan apa yang ada di dalamnya itu hancur. Ini kiamat dunia yang tadinya tegak berdiri, gedung-gedung pencakar langit, pohon-pohon yang menjulang tumbang semuanya. Itu tiupan trompet yang pertama. Terus masa kehancuran dan kosongnya alam semesta. Ini enggak tahu setelah bumi alam semesta hancur, tidak ada kehidupan, berapa lama itu terjadi? Kita enggak tahu, termasuk hal gaib. Bisa jadi ada yang bertanya, kok puing-puing bekas hancurnya kemana? Ya wis sembuh. Kita nggak bisa cerita tentang itu. Nanti kemudian rentang waktu entah berapa lama,
tidak ada yang tahu persis. Ada riwayat hadis mengatakan 40 antara trompet pertama, trompet kedua. Tapi 40 itu nggak tahu 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun, nggak tahu, nggak ada penjelasan. 40 abad, nggak tahu. Nanti kemudian trompet yang kedua ditiup kembali oleh malaikat Israfil. Itulah hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang keadaan telentang kayak tidur dibangunkan jadi berdiri. Yang tadinya tumbang telentang berdiri. Itulah kiamat. Kiamat dari kata koma yakumu, artinya berdiri. Maka kiamat yang sesungguhnya kiamat akhirat yang kedua ini, trompet kedua. Manusia dibangkitkan. Nanti dikumpulkan, dibangkitkan itu manusia dalam keadaan seperti dilahirkan, belum disunat, tidak mengenakan baju apapun barang selembar benang, ndak, termasuk tidak pakai sendal, alas kaki tidak, dikumpulkan, dibariskan. Di situ sudah mulai ada siksa, sudah. Apa diantaranya? Ada nanti manusia dibangkitkan dari lubang hidung keluar api, dari lubang telinga keluar api, dari lubang matanya keluar api, dari mulutnya keluar api. Siapa itu? Orang yang ketika hidup di dunia memakan harta anak yatim dengan zalim, dengan tidak benar, merampas, mengambil, menghaki harta anak yatim. Itu sudah mulai kena siksa di situ. Termasuk ada orang yang bangkit dari kuburnya berdiri, wajahnya seperti kepalanya seperti kepala keledai. Itu sinten niku? Orang yang kalau sholat ora sabaran, sholat jamaah senenge pengen mendahului imam. Imam belum bergerak, sudah bergerak dulu. Imam baca surat setelah Fatihah, karena surat pendek wis apal ngerti yo. Imam masih baca, masih sedekep, ini jamaahnya sedekepnya wis lepas. Kan mendahului itu termasuk. Itu orang-orang yang hobinya kayak begitu, itu nanti bangkit itu sudah kena azab. Lah padahal sholat ya. Makanya sholat ya sholat, tapi harus sesuai aturan. Jangan asal sholat, jangan pokoke sholat. Ada ancaman orang yang pokoke sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat itu, orang yang lalai dengan sholatnya, orang yang riya dengan sholatnya. Allah menghendaki kita melakukan suatu pekerjaan yang berkualitas, baik itu ibadah pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat ataupun pekerjaan dunia yang berkualitas, yang temenanan, bukan asal. Ini akhirat. Yang keenam, tahapan keenam, pengumpulan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, padang lapangan mahsyar. Mahsyar itu dari kata hasyar. Hasyar itu mengumpulkan. Mahsyar tempat berkumpul seluruh manusia, dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, sampai manusia terakhir, itu akan dikumpulkan, dibariskan sesuai nabinya masing-masing.
Kejadiannya apa? Manusia dikumpulkan dalam keadaan ketakutan, haus, dan matahari sangat dekat. Mataharinya matahari akhirat, bukan matahari dunia. Matahari dunia sudah hancur. Dikumpulkan ketakutan, walaupun tidak semuanya ketakutan. Kan di surat Al-Ghasyiyah tuh, wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah yang pada hari itu ketakutan karena merasa banyak dosa, banyak membangkang, banyak meninggalkan perintah, banyak mengerjakan larangan. Wajahnya ketakutan, lemes badannya, lunglai. Amilatun nasibah, seperti orang yang bekerja kecapean. Nanti ada wujuhu yauma idzin na'imah, wajah-wajah yang berseri, wajah-wajah yang gembira. Kenapa? Karena dia percaya dengan kejadian hari kiamat itu, dengan padang mahsyar dia percaya, dan dia sudah hati-hati berusaha untuk ibadah dengan baik. Sekarang ternyata iya betul dikumpulkan di padang mahsyar, dia sudah siap. Tapi tadi yang kafir, yang tidak percaya, kaget, oh ternyata benar toh kehidupan akhirat. Udah ketakutan. Keringat manusia tergantung amalnya, karena mataharinya direndahkan, saat itu panas yang luar biasa. Di padang mahsyar itu panas yang luar biasa. Saking panasnya, maka seluruh manusia berkeringat, kecuali yang tadi beramal soleh, yang takwa. Dan keringatnya akan sesuai dengan amal ketika di dunia. Nanti yang orang buruk amalnya sampai tenggelam keringatnya sendiri. Ada yang nanti sampai seleher, ada yang sedada, ada yang selutut, sepuser, selutut, semata kaki. Ada yang enggak keringetan sama sekali. Kenapa? Tidak merasa panas, rasanya adem, cemeos, kayak di ruangan AC. Ada 7 kelompok nanti itu, sab'atun tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang di padang mahsyar nanti tidak akan merasa panas karena mendapatkan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 kelompok manusia itu ada pemimpin yang adil. Pemimpin adil, ya. Presiden kita kan pemimpin, Pak Prabowo. Kalau adil, dia nanti akan mendapatkan naungan. Pak Jokowi, mantan presiden kita, kalau kemarin kepemimpinannya adil, nanti akan mendapatkan naungan. Tapi kalau tidak, ya tidak dapatnya siksa. Dan lain sebagainya. Ada 7 kelompok, termasuk orang yang hatinya selalu terpancang dengan masjid. Hatinya selalu rindu dengan masjid, pingin ke masjid. Itu termasuk rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, sehingga sholat jamaah selalu ke masjid, pingin selalu meramaikan masjid, pingin duduk lama-lama di masjid. Banyaklah, ada 7 tadi itu. Terus semua manusia berharap mendapatkan syafaat. Saat itu Bapak dan Ibu, di padang mahsyar itu lama sekali. Kondisinya panas seperti itu, haus yang luar biasa, tapi lama.
Kan setelah ini nanti, setelah padang mahsyar hisab. Hisab kok enggak dilaksanakan. Sampai manusia itu frustasi. Sampai datang ke Nabi Adam. Minta pertolongan, minta syafaat berarti itu. Pertolongannya berupa apa? Berupa tolong sampaikan ke Allah, mintakan agar segera laksanakan hisab. Kami sudah tidak tahan menunggu di padang mahsyar. Sampai itu menunjukkan saking lama dan saking payahnya. Padahal belum tentu toh lolos hisab. Tapi karena saking lamanya, segera. Tapi nanti Nabi Adam nggak sanggup, aku nggak sanggup. Datang saja ke Nabi Nuh. Nabi Nuh kan termasuk ulul azmi. Nabi Nuh pun akan berkata, aku tidak sanggup. Nabi Adam kenapa didatangi Abul Bashar? Bapaknya manusia. Mesti punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Tapi tidak berani, gak sanggup. Datang saja ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bapak manusia kedua. Kan setelah banjir bandang, seluruh manusia meninggal, kecuali 80 pasang yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Nah, kita ini berarti keturunan orang yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Makanya dia punya kedudukan, minta ke Nabi Nuh saja. Nabi Nuh pun didatangi, enggak sanggup. Datang saja ke Nabi Ibrahim karena dia dapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim pun geleng-geleng, aku enggak sanggup. Datang saja ke Musa, Nabi Musa, ulul azmi semua nih. Nabi Musa orang yang satu-satunya manusia yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Datang saja ke Musa sana. Nabi Musa pun kepreh-kepreh. Enggak, jangan datang ke saya. Datang saja ke Nabi Isa. Nabi Isa itu dapat julukan Ruhullah, Kalimatullah, kalimatnya Allah, Ruhullah, ruhnya Allah, karena nggak ada bapak. Datang ke Isa. Nabi Isa pun geleng-geleng, aku tidak sanggup. Datang saja ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammadlah yang sanggup untuk memohonkan pertolongan syafaat kepada Allah. Itu yang dinamakan syafaatul uzma, pertolongan yang tinggi. Ini tahapan yang ketujuh, syafaat dan pengadilan. Syafaatul uzma, syafaat agung. Itu yang datang, nanti ada hadisnya setelah ini yang tadi saya ceritakan. Akhirnya Nabilah yang minta dan akhirnya memang dilaksanakan hisab. Hisab perhitungan amal itu yang B. Ini hadis yang tentang hisab itu. Nanti penimbangan amal setelah dihisab, dihitung detail tuh. Setelah dihisab, dihitung apa yang kita miliki. Bapak Ibu, ibu-ibu mungkin ya yang sering shopping. Kalau ke mall tuh bawa kereta dorong, ngambil barang di rak tuh, semakin banyak barang yang diambil, dibawa ke kereta, didorong ke kasir, semakin banyak barang yang diambil di kasir, semakin lama mboten? Semakin lama. Maka kita pun sama tuh, semakin banyak barang harta yang kita miliki, maka ketika di kasir nanti akhirat hisab lama. Kalau di kasir dunia kan sudah ada label harganya, tinggal tit gitu. Kalau kita enggak,
dijentrek. Kamu dapat dari mana barang ini? Dapat beli di mana? Terus diteliti, duitnya dari mana? Terus tuh dikejar terus. Terus setelah dibeli barangnya diapakan? Terus semakin banyak barang yang kita miliki, terus tidak cukup dihisab, ditimbang pula. Masya Allah, nggak tahu sampai kudu dihisab. Apa nggak cukup dihisab wis katono? Apa ditimbang juga? Itu kehendak Allah yang sudah Allah canangkan sejak kita hidup di dunia ini. Sudah Allah beritahukan nanti ada proses itu. Kemudian nanti ke-9 tahapan pemberian catatan amal. Ada yang diberi catatan buku rapot dari hadapan dengan tangan kanan. Itu tanda calon penghuni surga. Buku rapotnya tidak ada merah. Nanti ada yang dari belakang dengan tangan kiri. Itu tanda akeh abang nak naik kelas, banyak merahnya. Haud yang ke-10. Haud itu berarti telaga Nabi. Nanti setelah kejadian hisab mizan ada apa, orang-orang yang lolos itu akan diberi minuman. Airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Telaga Kautsar. Ulama mengatakan Haud ini adalah telaga Kautsar. Inna a'toinaka al-Kautsar. Orang-orang bertakwa meminum air dari telaga ini. Siapapun yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Orang-orang murtad, orang yang sesat akidahnya. Siapa yang sesat akidahnya? Kayak Syiah, kayak Ahmadiyah. Yang sesat akidahnya termasuk yang banyak berbuat bid'ah akan diusir dari telaga Kautsar. Terus ini dalil tentang telaga Kautsar, termasuk siapa yang tidak mendapatkan telaga Kautsar. Di terjemahannya, terus sirat, jembatan di atas neraka jahanam, tahapan ke-11, jembatan yang sangat tipis dan tajam membentang di atas neraka jahanam. Setiap orang harus melewatinya. Kejadian-kejadian kecepatan melewati sirat tergantung amal. Ada secepat kilat, secepat angin, secepat kuda berlari. Ada juga yang merangkak, kesulitan. Tapi alhamdulillah lolos selamat walaupun merangkak. Nanti banyak juga yang terjatuh ke neraka. Karena di atas neraka jahanam itu jembatan. Jika amalnya buruk, orang yang selamat akan memasuki surga. Ini dalil-dalilnya. Ini dalil. Nanti licin, sirat itu tipis licin. Terus di kanan kiri sampingnya itu ada pengait-pengait besi bengkok yang tajam. Jatuh kena itu ya sudah, tidak selamat. Ini sifat dan bentuk sirat. Sirat tersebut amat licin sehingga sangat mengkhawatirkan siapa saja yang lewat, di mana ia mungkin saja terpeleset dan terperosok jatuh. Sirat tersebut menggelincirkan. Para ulama telah menerangkan maksud menggelincirkan, yaitu bergerak ke kanan ke kiri. Jenengan pernah lihat di video di WA kiriman, biasanya dari Cina tuh, orang Cina atau Korea di atas air sungai atau apa, nanti ada jembatan, orang jembatannya digoyang-goyang. Nanti yang pelatihnya sudah terlatih akan mengikuti goyangan jembatan sehingga tidak jatuh. Tapi yang tidak biasa udah berpelantingan, lama-lama jatuh semua. Itu seperti itu, digoyang-goyang seperti itu.
terpeleset atau tidak tergelincir atau tidak, tersambar oleh pengait besi atau tidak, semua ditentukan amal ibadah dan keimanan masing-masing orang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang ke-12 mungkin baru nih, ada satu tempat namanya Qontoroh. Qontoroh itu ujungnya Sirat. Siapa yang selesai berhasil lewat jembatan Sirat itu, dia akan masuk Qontoroh. Siapa yang lolos dari Sirat itu berarti dia calon penghuni surga, karena Qontoroh ini hanya akan dilewati oleh calon penghuni surga. Qontoroh suatu istilah yang mungkin masih asing di telinga kita, padahal setiap orang beriman tentu mendambakan diri untuk bisa sampai Qontoroh. Bagaimana tidak, Qontoroh adalah suatu tempat antara surga dan neraka yang dilalui manusia setelah selamat melewati Sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Tempat ini Qontoroh, di mana orang-orang beriman saling menuntut hak-haknya sebelum masuk surga. Setelah melewati Sirat, mereka disucikan dari segala kebencian dan permusuhan. Sebenarnya sudah ada waktu hisab, waktu mizan itu, tapi disempurnakan finishing antar orang beriman. Tapi ini akan di Qontoroh, di sana disucikan kembali, sehingga begitu masuk surga sudah sama sekali tidak ada grundelan satu orang beriman dengan orang beriman lainnya. Ya seperti misalnya tembok dipaku, pakunya mau dicabut, kan bekasan rasi wonten. Nah Qontoroh itu berarti kayak temboknya dipelamir lagi, ditambal yang bolong, dicat lagi, akhirnya jadi bersih kayak ngoten. Sehingga sama sekali tidak ada grundelan sekecil apapun antar kita dengan kawan sama kanan kiri kita, tetangga kita, keluarga kita, semuanya damai di surga. Itu yang namanya Qontoroh. Ini dalilnya tentang Qontoroh. Hadis Bukhari nomor 65, 6535. Nah terakhir, surga atau neraka, tempat terakhir. Surga al-jannah, tempat bagi orang-orang bertakwa, kenikmatan fisik dan rohani, sungai madu, sungai susu, bidadari, ridho Allah, tidak ada rasa sakit, sedih, takut, lapar. Tingkatan-tingkatan surga sesuai amal dan keikhlasan selama kita hidup. Sebaliknya neraka jahanam atau neraka yang lain, tempat siksaan bagi orang kafir dan pendosa. Selesai untuk materi pertama tentang tema 5 tadi. Nanti setelah materi ini selesai, berikutnya materi tentang surga, neraka, gambarannya seperti apa. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf, mau ada pertanyaan enggak? Waktunya habis ya. Nggih, mohon maaf. Nggih, Bapak dan Ibu, orang masuk surga itu bisa karena macam-macam. Maka surga nanti kan ada macam-macam. Surga itu satu sebenarnya, tapi sebuah komplek yang besar, kayak hotel lah Pak.
hotel besar itu kan nanti ada kelas-kelasnya. Yang paling tinggi suite kan kayak gitu. Itu surga Firdaus. Nanti bawahnya ada lagi. Neraka pun kayak begitu. Nah, orang masuk surga itu bisa karena amal-amal tertentu. Ada masuk surga karena sholatnya, ada masuk surga karena hajinya, ada masuk surga karena sodakoh infaknya, ada karena macam-macam. Masuk neraka pun kayak begitu. Orang Islam masuk neraka karena ora sholat. Wonten boten, kata boten. Orang Islam tapi boten sholat. Banyak. Ini neraka sakor nanti itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu harus berusaha menjadi Islam kafah. Makanya ada ayatnya udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Jangan hanya sholat, jangan hanya haji, jangan hanya ngaji, tapi barang zakat emoh. Tidak. Harus totalitas. Islam itu pasrah kepada Allah, pasrah bongkoan tanpa reserve kan itu. Jadi yang dikehendaki kalau kita pingin selamat, tidak masuk ke neraka, ya harus totalitas. Itu yang harus kita lakukan. Kita menjaga diri kita. Tidak melaksanakan yang satu, emoh yang satu, tidak. Harus semuanya dilakukan oleh kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kita harus udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke Islam, jadi orang Islam keseluruhan. Ya, kalau kita nggak punya harta, ya berarti kita nggak diwajibkan zakat, tidak berdosa. Tapi minimal ada sodako. Sodako kan bisa seikhlas yang kita bisa mampu. Jadi ya mohon maaf, harus udkhulu fis-silmi kafah. Karena orang nanti ketika sholatnya lulus, hajinya lulus, dia akan menikmati semua janji-janji lulus sholat, lulus haji, lulus macam-macam. Kenikmatannya akan dirasakan di surga. Orang yang melakukan dosa banyak juga, ninggalkan sholat, ninggalkan zakat, ninggalkan haji, akan kena azab dari amal-amal wajib yang ditinggalkan ini. Makanya itu tadi kita harus udkhulu fis-silmi kafah. Wallahu a'lamu bissawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.